Lalu wasiat yang ke-13, Nabi mengatakan, dan ini sebenarnya sebab utama kenapa kita pilih judul ini ya. Sabda Nabi SAW ini yang kita amalkan. Kata Nabi SAW, ala liyuballighis syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, ini yang hadir, yang dengar sekarang penyampaian saya, sampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ini sebabnya. Salah satu sebab kenapa kita pilih, atau sebab utama malah, kenapa kita pilih tema kita malam ini, wasiat Nabi SAW pada saat mau meninggal. Nabi bilang, yang hadir, maksud Nabi orang yang dengar. Seperti teman-teman sekarang sudah dengar, semua ini sampaikan. Sampaikan kepada orang yang belum dengar. Farubba muballigin aw'a min sami'. Mungkin orang yang mendengar penyampaian bisa lebih faham daripada orang yang dengar langsung. Sampaikan saja. Allah punya cara menyampaikan kepada mereka nanti memahaminya, gitu kan. Ala hal ballagtu, bukankah aku sudah sampaikan, gitu kan. Kemudian itu wasiat yang ke-13. Wasiat yang ke-14 yang disampaikan Nabi SAW adalah perkataan beliau, ala la fadla li arabiyyin. Maaf, saya ulangi. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, di musim haji. Dan subhanallah, ini uniknya, pada saat ini Nabi SAW sampaikan di hari-hari tasyrik di Mina. Dan para sahabat mengatakan, pada saat Nabi sampaikan wasiat-wasiat ini, kan zaman dulu nggak ada mikrofon ya. Mereka mengatakan, Allah menyampaikan suara Nabi sampai ke rumah-rumah kami. Riwayatnya begini, dari Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah SAW wa nahnu bi Mina. Fafutihat asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada saat kami berada di Mina. Kemudian Allah membuka pendengaran kami sehingga kami mendengar apa yang beliau katakan sementara kami berada di rumah-rumah kami. Ya, hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1957 tentu, dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka Nabi SAW mewasiatkan yang ke-14, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, baik yang sedang hadir di lokasi Mina atau yang lagi di rumah-rumah mereka yang tidak ikut haji. Nabi bilang, inna rabbakum wahid. Ketahuilah, Tuhan kalian satu. Jangan pada sembah Tuhan-Tuhan yang lain, patung, pohon, jimat segala macam. Wa inna aba'akum wahid. Dan sumber kalian, ayah kalian satu. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, sama. Kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Variasi ini Allah ciptakan, ada orang bule, ada orang Arab, ada orang hitam dari Afrika, ada orang Melayu. Semua ini untuk menunjukkan kemahabesaran Allah. Tapi kita satu. Tidak boleh ada rasisme. Maka Nabi SAW mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala ajamin wala li ajamin wala li ajamiyyin ala arabin wala li ahmari ala aswad wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa. Oleh karena itu, Tuhan kalian satu, ayah kalian juga satu, kalian sama-sama sumbernya manusia, maka tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam selain orang Arab. Seakan-akan Nabi mau bilang, walaupun saya ini dari orang Arab, nggak ada bedanya Arab sama orang selain Arab. Tidak boleh orang bilang, Nabi kami Muhammad, Nabi kalian kan Nabi kami Muhammad ini dari orang Arab. Bukan begitu. Nggak ada. Kata Nabi SAW, tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam. Tidak ada perbedaan antara Ajam sama Arab. Terbalik. Walaupun kalian tinggal di negara Ajam, kalian turunan Arab sama saja. Nggak ada bedanya. Atau orang Ajam tinggal di negara Arab sama saja. Nggak ada bedanya. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit merah ataupun hitam. Dan juga hitam dengan yang berwarna merah. Sebagian ulama mengatakan maknanya juga bisa bermakna nggak ada beda bahkan antara manusia sama jin dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah mengutus mereka sama-sama untuk beribadah dalam surah Az-Zariyat, kecuali dengan ketakwaan. Ini wasiat emas Nabi SAW agar tidak ada rasisme. Ya, tidak ada lagi rasisme. Jadi kadang-kadang mungkin ini contoh-contoh saja, kayak kita di Sulawesi Selatan misalnya, lihat ada saudara kita muslim datang dari Jawa. Kau kan dari Jawa, pulang sana. Tidak boleh. Dia juga manusia sama dengan kita. Kebetulan kita lahir di Sulawesi, dia lahir di Jawa. Dia datang ke sini, haknya dia. Ini bumi Allah, bukan punya kita. Ya, jadi jangan sampai kita muncul rasisme itu. Islam menghapus itu semua. Makanya waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, yang beliau bangun sebagai pondasi negara 3. Yang pertama sekali adalah Nabi buat
membangun masjid. Masjid Kuba sama Masjid Nabawi. Supaya ada basis kayak Masjid Agung begini. Jadi ada simbol Islam. Ini Masya Allah Indonesia sudah berjalan. Yang kedua yang Nabi lakukan adalah mu'akhah. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang dengan penduduk lokal. Nabi bilang tidak ada perbedaan di antara kalian. Bahkan Nabi motivasi penduduk lokal untuk berlumba-lumba membantu saudaranya yang pendatang. Sampai ada 80 orang lebih muhajir dari Mekah. Tidak ada satupun yang tidak dapat tempat tinggal di Madinah. Bahkan orang-orang di Madinah ada yang memberikan rumahnya lalu mereka tinggalkan rumah mereka tinggal di rumah lain untuk meninggalkan untuk membuat orang muhajir tinggal di situ. Bertahun-tahun mereka tinggal makan, diberi minum, dinikahkan segala macam gitu. Karena ingin menyambut saudara-saudara mereka. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman saudara. Nggak ada lagi bedanya. Bahkan kita harus menghormati para pendatang itu. Harusnya begitu. Jangan malah muncul rasisme. Ini nggak boleh. Nabi sudah ingatkan. Nggak ada bedanya ya. Kecuali dengan ketahuan. Kalau dia makin soleh, maka dia adalah orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya yang ke-15. Kata Nabi SAW, Inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa disembah di jazirah kalian ini. Maksudnya di negara Arab. Di Saudi kalau sekarang ya. Itu syaitan putus asa, nggak bisa lagi disembah di situ. Walakin radiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tuhakiruna min amalikum. Fahdharu. Tetapi dia rela untuk ditaati selain daripada itu dari amal-amal perbuatan yang kalian remehkan. Oleh karena itu hati-hatilah, waspadai godaannya. Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Aku telah meninggalkan kalian supaya tidak sesat, supaya tidak ribut, supaya tidak bertengkar, supaya tidak ada rasisme, supaya rajin beribadah, tidak tergoda oleh syaitan. Dua perkara, kalau kalian pegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat. Kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah Nabinya alaihi salatu wassalam. Yang ke-16, wasiat Nabi SAW. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, ati'u rabbakum, patulah selalu pada Tuhan kalian. Halal nikmati, perintah kerjakan, wajib ataupun sunnah, haram tinggalkan. Wasallu khamsakum, salatlah waktu kalian, jaga baik-baik, penuhi masjid-masjid kalian. Wa addu zakata amwalikum, jalankan zakat harta kalian. Wasumu syahrakum, dan puasalah Ramadan kalian. Wa ati'u dha amrikum, patuhi pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian pasti akan masuk surga Tuhan kalian. Ini wasiat-wasiat yang luar biasa, terutama masalah sholat ya. Saya kemarin subhanallah waktu bimbing umroh ada plus Aqsa, sempat masuk ke Jordan. Walaupun ada masalah sedikit di Palestina kemarin karena visa sulit tidak keluar. Tetapi subhanallah saya sempat ke benteng Salahuddin membawa jamaah di Jordan. Benteng itu dibuat di atas gunung tinggi, sekitar dari kota Amman mungkin 45 menit. Dingin sekali, benteng yang sangat strategis. Dari atas itu kelihatan Palestina dan kelihatan Jordan. Salahuddin dapat taufik rahimahullah untuk membuat benteng itu gitu. Dia buat benteng itu dalam sejarahnya setelah 23 tahun ya, terus menerus memperbaiki keadaan umat. Tadinya umat Islam mirip dengan keadaan kita sekarang, masjid banyak kosong. Yang sholat mungkin satu saf, dua saf. Ya. Sedikit sekali. Maka Salahuddin terus memperbaiki keadaan umat 23 tahun. Setelah 23 tahun masjid penuh. Semua sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Seperti Jumat. Kata Salahuddin, hari ini saya bisa bebaskan Palestina. Dibentuklah pasukan menyerang Palestina lalu takluk Palestina. Subhanallah, Salahuddin tahu tolak ukur kekuatan kita di sholat. Andai saja teman-teman antum hadir, Masya Allah penuh masjid agung seperti ini. Di 5 waktu sholat begini luar biasa. Tapi masalahnya setelah kita bubar, besok subuh berapa saf di sini? Duhur besok berapa saf? Asar berapa saf? Kata Nabi SAW, siapa yang keluar berwudu dari rumahnya, bersuci lalu datang ke masjid sholat berjamaah, dapat pahala haji lengkap. Kenapa enggak sholat? Siapa yang keluar dari rumahnya pergi sholat ke masjid, setiap pergi dapat satu istana, pulang satu istana, itu di surga. Kenapa enggak pergi ke masjid? Kecuali ada uzur gitu kan.
Maka ini wasiat yang luar biasa. Ini wasiat yang ke-16. Taati Tuhan kalian, salat 5 waktu kalian, tunaikan zakat kalian, puasa Ramadan kalian, taati pemimpin kalian, kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Dan hadis ini hadis sahih riwayatkan Al-Hakim jilid 1 halaman 473. Wasiat yang ke-17 dari Nabi SAW. Beliau berkata, fa inna Jibrila atani. Jibril telah datang kepadaku. Ini tentu saya ambil ini wasiat-wasiat ini dari beberapa riwayat ya. Bukan satu hadis semua tersusun begitu. Jadi kalau antum cari hadis, nggak ada yang tersusun rapi seperti tadi. Jadi terpisah-pisah. Tapi kita coba rangkumkan semua riwayat-riwayat. Riwayat ini wasiat ke-17 beliau mengatakan, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 974. Fa inna Jibril atani. Jibril datang kepadaku. Faqal, lalu berkata. Tentu ini kisahnya panjang tapi kita ambil saksi bahasannya. Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, kaifa aqulu lahum? Qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'u bikum lahikun. Artinya, kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku. Lalu kemudian dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu khusus mendatangi penghuni kuburan Baqi. Kuburan Baqi ini yang ada di Madinah sebelah Masjid Nabi. Kuburan para sahabat. Dan sampai sekarang tentu penduduk Madinah kalau meninggal dikubur di situ. Termasuk juga kalau ada jemaah haji, jemaah umrah. Dalam rangka meminta ampun untuk mereka. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalimat apa yang aku ucapkan pada saat aku menziarahi kubur mereka? Dan ini dalil bolehnya wanita menziarahi kubur ya. Tetapi bukan dijadikan sebagai rutinitas. Yang lebih tegas larangan ulama adalah kalau mereka mengantar jenazah. Itu dilarang wanita-wanita gitu kan. Batasannya sangat tegas masalah itu. Tapi kalau menziarahi kubur masih ada yang membolehkan. Terbukti Aisyah mengatakan dalam riwayat ini, dalam riwayat Imam Muslim, kalau aku menziarahi mereka kuburan Baqi, apa yang aku ucapkan? Kata Nabi SAW, ucapkan wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar, semoga keselamatan tercurahkan kepada penghuni kuburan, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang beriman dan orang-orang muslim, wa yarhamullahul mustaqdimina minna, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang terdahulu dari kami, wal mustakhirin, dan orang-orang yang akan menyusul. Wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Jadi wasiat yang 17 ini adalah wasiat dari wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menziarahi dan mendoakan penghuni kuburan Baqi. Pelajarannya adalah teman-teman, di sini ada 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, keutamaan bagi orang yang dikubur di kuburan Baqi, dan semoga insya Allah kita termasuk di situ. Karena kuburan Baqi ini kuburan yang mulia. Kata ulama, termasuk satu-satunya kuburan yang Nabi disuruh oleh Allah untuk doakan. Nabi mengatakan karena disuruh mohon ampun, ya Allah ampunilah penghuni Baqi. Dan kalimat ini, doa ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau ada orang dikubur hari ini pun, kena doa Nabi SAW, diampuni. Dan itu hanya kuburan Baqi, tidak ada kuburan yang lain. Itu kuburan ada di kota Madinah gitu kan. Dan memang meninggal di kota Madinah sendiri punya keutamaan. Karena kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fi Madinah falyamut. Siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah. Artinya dia mohon supaya dia akhir hidupnya di Madinah, meninggal. Apakah itu dalam kondisi haji, umrah, kebetulan dia lagi tinggal di sana, pokoknya meninggal di sana dan dikubur di Baqi. Itu angan-angan. Karena kita bertetangga dengan para sahabat. Kalau kita sholat jenazah, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua baca salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat. Takbir ketiga mendoakan mayit. Takbir keempat boleh salam atau mendoakan diri kita baru salam. Tapi takbir keempat ini ada doanya, takbir ketiga ini ada doanya. Di antara doanya, Allah marzukhu daran khairan min darihi. Ya Allah karuniai si mayit ini tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Maksudnya kuburannya jadi taman dari taman surga. Supaya lebih baik dari istananya, rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi. Keluarganya lebih baik daripada keluarganya. Wa jaran khairan min jirani. Ini saksi bahasan kita. Dan tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi lebih baik kita daripada tetangga dengan para sahabat. Utsman bin Affan dikubur situ, Ummahatil Mukminin dikubur di situ, dan para sahabat, bahkan Imam Malik rahimahullah, Imam Madzhab juga dikubur di situ.
Semua ulama-ulama besar dari kalangan sahabat tabi'in banyak yang dikubur di kuburan Baqi. Ini keutamaannya. Ini yang kita ambil faedah pertama dari wasiat yang ke-17. Nabi SAW disuruh doakan penghuni Baqi. Tentu bisa kita tarik hukum juga di sini adalah bagaimana kaum muslimin dianjurkan agar menziarahi Baqi. Makanya salah satu yang dianjurkan di Madinah kalau kita lagi datang, selain sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Quba juga kita ziarah ke kuburan Baqi. Terutama bagi anda laki-laki ya. Kalau anda laki-laki, kalau perempuan tidak bisa. Kalau laki-laki bisa masuk ke dalam. Biasanya kalau habis sholat di Masjid Nabawi, satu waktu anda ke sana insya Allah, habis sholat selalu ada as-sholat ayal mayyit, sholat untuk mayit. Habis sholat segera langsung kejar jenazah itu, ikuti. Nah, biasanya kalau kita ikuti, kalau habis subuh atau habis maghrib, habis isya, biasanya dibuka pintunya. Kita bisa masuk dan kita bisa ziarah langsung ke dalam dan melihat bagaimana proses penguburan atau pemakaman sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua kita ambil adalah disunnahkan mendoakan setiap menziarahi kubur dengan doa ini, assalam, keselamatan ala ahli diyar, kepada penghuni kuburan, minal mu'minina wal muslimin, dari orang beriman dan orang-orang muslim, wa yarhamullahul mustaqdimin wa minna, semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu di antara kami, maksudnya yang sudah meninggal, wal mustakhirin, dan yang akan menyusul, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian nanti. Ini dua-dua dianjurkan untuk dibaca pada saat kita ziarah kuburan. Wasiat yang ke-18. Nabi SAW berkata, tapi ini terjadi setelah pulang haji. Beliau mendatangi kuburan Baqi, kemudian kata para sahabat yang meriwayatkan hadis, kami melihat Nabi SAW seakan-akan ya mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Gitu. Nanti beliau mengucapkan salam-salam terakhirnya kepada ahli kuburan Baqi, karena beliau juga akan meninggal, karena sering kali beliau ziarah kuburan Baqi, mengucapkan salam dan mendoakan mereka, dan juga bagi yang hidup. Pada saat musim haji sebelumnya beliau mengatakan, mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian mulai hari ini. Di sini wasiat ke-18 beliau mengatakan, naik di atas mimbar lalu beliau mengatakan, inni baina aidikum faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Wa inna mau'idakumul haud. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian nanti. Sesungguhnya aku akan menjadi saksi buat kalian. Selama kalian masih dalam keadaan iman, mengikuti risalah-risalah yang aku bawa, wahyu, maka aku akan coba menolong kalian. Gitu kan? Dan pertemuan kita yang sebenarnya dan akan abadi setelahnya adalah di haud. Ini wasiat yang ke-18. Nabi SAW memastikan kita semua akan bertemu dengan beliau dan ketemu kita nanti di haud. Haud itu adalah telaga Nabi. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku akan diberikan haud, telaga di mahsyar, yang sumber mata airnya dari surga. Canteng-cantengnya tempat minumnya itu sejumlah bintang di langit, miliaran. Dan perjalanannya luasnya perjalanan sebulan. Lebar, panjang semuanya sebulan. Kita jalan 1 bulan, begitu lebarnya. Siapa yang minum darinya seteguk, tidak akan pernah haus selamanya. Orang yang akan minum dari haud Nabi SAW adalah orang yang komitmen mengikuti sunnah beliau. Lolos dari timbangan amal, sebelum masuk surga minum dulu di haud Nabi SAW. Dan akan ada orang-orang yang dihalangi. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, aku akan tunggu kalian di haud. Dan mimbarku berada di tengah-tengah haud. Maksudnya tempat aku duduk dan berdiri melihat kalian. Lalu semua orang yang datang, aku berikan minum dari haud itu. Nanti akan ada beberapa orang yang datang, lalu dihalangi untuk datang kepadaku. Lalu aku mengatakan, wahai Tuhanku, usaihabi, sahabat-sahabatku nih, aku tahu mereka nih. Mereka sempat syahadat pada masa hidupku. Maka kata para malaikat, Allah perintahkan menyampaikan kepada Nabi SAW, sesungguhnya kau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka telah meninggalkan agamamu. Maka kata Nabi SAW, sungguh celaka dan menjauhlah orang-orang yang meninggalkan agamaku. Ini tentu bukan turun kepada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya seperti orang Syiah bilang. Berarti sahabat-sahabat ini kafir, bukan. Ini adalah orang-orang yang memang masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah dan perang Tabuk, mereka syahadat, mereka pulang kampungnya. Cuma karena ketakutan dengan muslimin. Begitu Nabi meninggal mereka murtad semua. Yang dikenal dengan mani'uz zakah. Orang yang menolak bayar zakat gitu kan. Yang Abu Bakar pelangi mereka, nah ini yang dimaksud gitu. Juga Nabi SAW pernah mengatakan, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudara-saudara anda ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan, kalian sahabat-sahabatku.
Saudara-saudaraku nanti yang akan datang sepeninggalku. Waktu aku sudah meninggal, nanti aku akan ketemu sama mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Sementara anda akan ketemu mereka di mahsyar. Makna hadisnya, anda akan ketemu di sana. Bagaimana mengenal mereka? Pertama kali kita ketemu Nabi nanti di sana. Kata Nabi SAW, aku mengenal mereka dari cahaya yang keluar dari tempat-tempat uduk mereka. Dalam riwayat lain kata Nabi, siapa yang bisa memanjangkan jangkauan uduknya, lakukanlah supaya cahayanya lebih panjang. Misal batas minimal pergelangan, lebihkan. Batas minimal siku, lebihkan. Batas minimal mata kaki, lebihkan. Supaya cahayanya lebih banyak hari kiamat. Setiap batal uduk lagi. Selalu begitu. Nabi akan mengenal seperti itu. Ini maknanya kita akan bertemu dengan Nabi SAW insya Allah di akhirat nanti. Dalam riwayat lain luar biasa ini. Waktu Nabi SAW sakit keras. Dan saya coba kalau kita bayangkan pada saat itu betapa sedihnya memang ya. Digambarkan begitu sedihnya para sahabat waktu Nabi sakit keras, nggak keluar ngimami sholat. Sahabat sudah ketakutan kalau Nabi meninggal gimana nih? Orang yang sangat dicintai, pemimpin mereka, wahyu turun. Ada masalah apa mereka tinggal bilang, Nabi terima wahyu, Jibril datang bawa ayat, meluruskan kesalahan mereka, memberikan mereka solusi gitu kan. Lalu orang pada nangis-nangis. Nabi SAW dengar itu. Allah berikan beliau kekuatan lalu beliau naik di atas mimbar. Setelah beliau puji Allah, beliau baca salawat, banyak wasiat beliau, tapi beliau mengatakan begini, di antaranya, wahai sekalian manusia, jangan kalian sedih, karena pertemuan kita yang sebenarnya di haudku. Kita bisa sekarang nih, saya meninggal, kita akan ketemu di sana. Yang penting komitmen, jaga sunnahku, itu saja. Karena sudah tahu ini halal, nikmati, ini perintah kerjakan, ini haram, jauhi, selesai. Sampai kalian meninggal, kita akan ketemu di sana, seperti itulah. Wasiat yang ke-18, beliau mengatakan, tentu masalah haud ini tadi beliau mengatakan yang ke-18, so inni faratun alaikum wa ana syahidun alaikum wa inna mau'idakum al-haud wa inni wallahi la anzur ila haudil an maqami hadza. Beliau mengatakan kita akan ketemu di haud dan sesungguhnya demi Allah kata Nabi, aku sekarang diperlihatkan haudku itu. Sementara aku sampaikan kalian, ini salah satu mukjizat Allah SWT kepada Nabi SAW. Beliau bisa lihat haudnya pada saat itu. Diperlihatkan padahal nanti hari kiamat baru didatangi gitu. Yang ke-19 beliau mengatakan wa inni qad utitu mafatiha khazainal ard au mafatihal ard, dan ketahuilah aku telah diberikan semua kunci-kunci kekayaan bumi, dan atau riwayat lain atau perkataan lain adalah semua kunci-kunci bumi. Ini diantara ulama ada yang mengatakan adalah kekayaan-kekayaan bumi akan dikuasai oleh umat Islam. Ada riwayat lain Nabi SAW mengatakan sesungguhnya aku diperlihatkan kerajaan umatku memenuhi bumi, memenuhi daratan dan lautan, gitu kan? Dan memang pada saat kita kan sekarang teman-teman sekalian tidak menguasai dunia umat Islam cuma 95 tahun saja. Yang lalu-lalu kita menguasai dunia dan ini sering saya sampaikan. Kalau yang sering hadir di tabligh akbar tahu yang apa yang saya sampaikan ini kan? Karena setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, mulai tahun 1 Hijriah dihitung. 11 tahun Nabi berjaya, seluruh jazirah Arab takluk dan kerajaan Islam berdiri. Hukum Islam diterapkan. Datang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar 2 tahun, 11 sampai 13, Umar 13 sampai 23, Utsman 23 sampai 37, Ali 37 sampai 40, Khulafaur Rasyidin. Ini semua jazirah Arab, bahkan Persia tahun 16 Hijriah, negeri Syam tahun 15 Hijriah, Mesir di Afrika tahun 20 Hijriah takluk semua di zaman Umar. Jadi setengah dunia kita kuasai di zaman Khulafaur Rasyidin. Datang dinasti Umayyah, pusatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Itu kejayaan kita setengah dunia dan terus kita berkembang sampai kita sudah punya kapal-kapal perang lautan. Waktu itu belum ada. Yang buat pertama Utsman bin Affan, tapi berkembang terus di zaman Umayyah. Sampai di zaman inilah keluar masa-masa kejayaan, gitu kan? Keluar Imam Malik, keluar para ulama-ulama tabi dan seterusnya. Ada Abbasiyah setelah itu. Setelah runtuh Umayyah tahun 40 sampai 132 Hijriah, ada Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. 656 Hijriah, kita sekarang 1441. 656 Hijriah ini runtuh Abbasiyah oleh tangan Mongolia. Tapi pada saat itu berdiri kerajaan Islam yang lain namanya Utsmaniyah di Turki. Dan Utsmaniyah terus berjaya lebih lama daripada Abbasiyah, ratusan tahun, sampai tahun 1924 Masehi. Sekitar 95 tahun yang lalu diubah oleh Kemal Atatürk dari kerajaan Islam diubah jadi republika. Disitulah baru Islam terpecah-pecah, masing-masing punya negara sendiri.
Pada awal kita bersatu dan pada saat itulah kita tidak menguasai dunia. Sebenarnya dulu perekonomian, peradaban, semua kita kuasai dan 1300 tahun lebih kita berkuasa. Ini sayang umat Islam banyak kehilangan informasi ini gitu ya. Ini wasiat Nabi SAW bahwasanya saya telah diberikan kekayaan itu dan kita akan kembali menguasai dunia nanti di akhir zaman. Entah kapan, Allahu alam. Tapi Nabi SAW mengatakan, sungguh agama ini umatku akan sampai ke semua pelosok-pelosok muka bumi ini. Baik dengan kemuliaan ataupun dengan kehinaan. Artinya mereka akan diperangi kalau mereka tidak mau. Di zaman nanti Nabi Isa AS keluar setelah membunuh Dajjal. Yang terakhir yang ke-20 teman-teman adalah wasiat Nabi SAW. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak terlalu khawatir kalau kalian berbuat syirik kepadaku. Maksudnya bahkan banyak umatku nanti dai-dai, ulama-ulamanya akan menyampaikan enggak boleh syirik gitu. Walakinni akhafu alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Tapi yang aku khawatirkan dari kalian nanti yang paling merusak hubungan kalian satu sama yang lain adalah kalian saling berebut dunia. Jabatan, harta, saling menjatuhkan. Wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka kalian saling bunuh-membunuh gara-gara itu. Dan akhirnya kalian binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Subhanallah, di zaman Umar bin Khattab pernah waktu Persia takluk tahun 16 Hijriah, banyak ghanimah. Di antaranya gelangnya Kisra. Gelangnya Kisra, mahkotanya, kemudian pedangnya. Kisra ini orangnya tinggi besar, gelangnya besar sekali gitu. Kemudian juga di antara harta rampasan perang di Kisra yang pada saat itu mujahidin sebenarnya bisa bagi. Ganimah ini harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya diserahkan pada pemimpin, pemerintah nanti mereka yang bagi. 4/5-nya dibagi kepada para mujahidin. Tapi waktu itu jumlah mujahidin yang masuk ke Persia hanya 12.000 orang. Persia negara yang besar, kekayaan banyak. Maka ada beberapa harta mujahidin pikir kita nggak perlu, kasih aja kepada Amir Mukminin. Di antaranya gelangnya Kisra, pedangnya, topi mahkotanya emas semua. Dan ada karpet. Diceritakan dalam buku-buku sejarah, karpet ini itu tidak bisa kita gambarkan atau dibentuk sekarang mungkin ya. Karena digambarkan sifatnya adalah karpet itu sangat tebal. Dan di dalamnya kalau lagi ditebar itu seperti ada kebun-kebun. Bagaimana Allah alam? Kisra hanya taruh itu di musim salju. Karena mereka di sana ada dingin, musim dingin salju. Kalau lagi dingin, Kisra buka itu seperti seakan-akan dia berada di musim semi. Itu besar sekali. Lalu digulung oleh para sahabat, dikirim ke Madinah, dibawa. Waktu Umar lihat, datang, kemudian baca suratnya radhiyallahu anhu, inilah sebagian kecil dari kerajaan Kisra. Padahal orang Madinah sudah kaget melihat itu. Karpet diangkat oleh hewan-hewan yang sangat banyak, gerobak-gerobak yang disusun berapa susun baru bisa mengangkatnya, juga pedang segala macam banyak, gendi-gendinya yang mahal-mahal gitu. Begitu lihat Umar langsung senyum sambil mengatakan, subhanallah yang telah membuat mereka mencintai dunia ini, gitu kan. Artinya sampai seperti ini mereka, sampai Kisra harus pakai emas yang tebal di tangannya dan segala macam. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengingat ada satu sahabat yang sudah masuk Islam itu namanya Suraka. Siapa Suraka ini? Suraka ini pernah waktu Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, dia masih kafir. Kan disebarkan informasi oleh Abu Jahal segala macam ini, siapa yang menangkap Muhammad hidup otomatis dapat 100 unta. Kalau kita sekarang 100 mobil Alphard, tangkap Muhammad hidup otomatis. Orang berebut. Suraka sempat melihat Nabi, dia mau kejar dan dia sempat mengejarnya. Sudah dapat jangkauannya, sudah tinggal melepaskan anak panah bisa bunuh Nabi, tiba-tiba untanya, kudanya masuk ke dalam tanah. Lalu dia nggak bisa bergerak, dia sama kudanya tenggelam. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, aku kapok, tidak mau lagi mengejarmu, gitu kan? Tapi berikan aku jaminan, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar di sebelahnya, tulis jaminan sama dia, kalau dia tidak akan diganggu oleh muslimin. Maka dikasihlah kepada dia. Begitu dikasih, lalu dia bisa keluar dari tanah itu. Nabi SAW berdoa agar dikeluarkan oleh Allah, keluar. Lalu Nabi bilang, hai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau di kepalamu ada mahkotanya Kisra dan di kedua tanganmu juga ada gelangnya? Kata Suraka, Kisra anu Sinwan, maksudnya Kisra yang berkuasa sekarang ini? Kata Nabi SAW, iya. Waktu itu dia masih dalam keadaan kafir ya. Pembebasan kota Mekah terjadi, Suraka masuk Islam, gitu kan? Masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW meninggal.
Ternyata terjadi di zaman Umar. Gelangnya Kisra, pedangnya, mahkotanya dia harta rampasan perang. Suraka ada di Madinah. Suraka ini orangnya kurus, kecil. Lalu kata Umar, panggil Suraka. Orang semua bingung, kenapa panggil Suraka ini? Lalu Umar mengatakan di depan orang-orang, hai Suraka, waktu kau kejar Rasulullah SAW ke Madinah dulu sama Abu Bakar, apa yang Nabi bilang sama kau? Dia bilang, hai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau kau pakai 2 gelang emasnya Kisra? Itu kan? Kata Umar, hai Suraka, untuk membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan, ini kedua gelangnya Kisra. Dan ini pedangnya, ini mahkotanya, kenakan sekarang. Dipakai. Setelah dipakai, kata Umar, jalanlah keliling Madinah. Lalu sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kaum. Maka dia keliling Madinah sambil teriak, Rasulullah SAW bilang padaku, hai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau kau pakai kedua gelangnya emasnya Kisra? Dan ini emasnya Kisra, keliling Madinah untuk membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Subhanallah, apa yang beliau sampaikan benar. Maka jangan pernah ragu teman-teman dengan janji Nabi SAW. Kita tinggal beriman, istiqamah demi Allah yang dijanjikan benar. Kita akan melihat semua itu bidadari, bidadara, istana, kebahagiaan akan kita lihat. Di dunia ini kita cuma disuruh beramal. Setelah itu kita akan panen hasilnya insya Allah. Baik, mungkin sampai sini saja teman-teman sekalian karena melihat waktu juga sudah sekitar 9:30 malam. Mudah-mudahan waktu yang sudah kita luangkan ini, energi dan juga apapun mungkin materi teman-teman pada saat datang tadi dengan bensin, kendaraan dan segala macam semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dari amal soleh dan juga yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti semua diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Allah memberikan seluruh pemimpin-pemimpin kita hidayah kembali kepada Islam, kepada keimanan, kepada amal saleh dan juga seluruh masyarakat Indonesia dan semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi agama kita, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Cina, dimanapun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.